Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desa Indriani dari kelas 1A Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama di sini ada komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, kalian tahu apa sih itu komitmen? Komitmen di sini bisa kita artikan sebagai perjanjian. Nah, jadi apa sih komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila? Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini juga menjadi falsafah dan ideologi Indonesia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila ini. Nah, itu kan tadi sudah kita ketahui apa itu komitmen. Nah, komitmen itu bisa kita artikan sebagai janji. Nah, jadi apa sih janji pembelajaran mata kuliah Pancasila ini kepada para mahasiswa dan mahasiswinya? Dapat kita ketahui, jadi pendidikan mata kuliah Pancasila ini memiliki komitmen agar mahasiswa ini dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Nah, mahasiswa juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi intelektual, yang kreatif, yang percaya diri, inovatif, dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini juga ada peran mahasiswa dalam menerapkan Pancasila. Jadi kita ketahui penerapan. Nah, tadi kita bahas tentang komitmen, berarti komitmen ini sudah berjalan dengan baik dan membawa mahasiswa untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama yaitu mewariskan nilai-nilai ideal kepada generasi mendatang. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila kepada mahasiswanya. Nah, yang kedua yaitu membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah negara. Dan yang terakhir, pengawasan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Nah, setelah kita mengetahui apa itu komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila, selanjutnya akan kita bahas yaitu fungsi dan tujuan pendidikan Pancasila. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tujuan pendidikan Pancasila. Ada 3 tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, perilaku memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, perilaku kebudayaan dan beraneka kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan. Baik, yang selanjutnya fungsi pendidikan Pancasila. Nah, jadi fungsi pendidikan Pancasila ini bagi mahasiswa dan mahasiswinya yaitu memberikan corak khas bangsa Indonesia sehingga mahasiswa dan mahasiswi ini dapat mengetahui corak khas bangsa Indonesia itu seperti apa sih, dan apa sih yang menjadi pembeda yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, selain itu, fungsi pendidikan Pancasila ini mendorong mahasiswa dan mahasiswi agar tahu bahwa Pancasila itu yang menjadi sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup mata kuliah Pancasila. Ruang lingkup mata kuliah Pancasila ini mencangkup 4 pilar kebangsaan, yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI, yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa itu pengertian Pancasila, memahami landasan Pancasila, dan memahami Pancasila sebagai objek studi ilmiah.
Selain itu, ruang lingkup Pancasila juga meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, serta Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.